aku Kina. Saya Boy. Aku Kai. Menurut aku living together di kos itu melanggar norma ya. Karena aku rantau, jadi menurut aku itu melanggar norma ya. Kalau di zaman sekarang itu sudah wajar-wajar aja. Tapi kalau dari agama itu melanggar norma. Maksudnya melanggar lah, nggak boleh. Bertanggung jawab pertama pastinya pemilik kos, karena dia yang punya kos itu kan. Pemilik kos. Yang pasti penghuni kosnya. Siapa suruh bikin kos kayak gitu? Kalau menurut aku dengan label Yogyakarta sebagai kota pelajar itu sangat tidak pantas ya. Menurutku enggak, itu kurang pantas. Yang pada dasarnya sebenarnya emang nggak boleh sih. Cuma zaman sekarang itu udah normal aja gitu loh, kayak udah biasa sebenarnya. Karena kurang etis aja gitu kan, belum ada belum berstatus begitu, status suami istri yang sah begitu. Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Berlian Sianturi di Silent Spotlight yang akan membawa Anda menelusuri banyak hal di tengah kehidupan yang semakin berkembang pesat. Ada fenomena yang tumbuh diam-diam di sekitar kita. Fenomena yang menentang nilai-nilai moral dan menimbulkan banyak tanya, kemanakah arah batas norma ini dijalankan? Yogyakarta, kota yang dikenal sebagai kota pelajar, tetapi di balik megahnya dunia pendidikan, ada bisnis yang tengah tumbuh pesat, kos-kosan. Bagi sebagian orang ini adalah ladang emas, namun bagi sebagian lainnya justru menjadi ladang Texas, tempat di mana bebas aturan dan penuh resiko moral. Malam ini, Silent Spotlight akan membawa Anda menelusuri realitas yang sering tak diucapkan namun nyata di depan mata. Untuk itu kita sudah bersama rekan kami dan tim investigasi yang ada di lapangan. Silakan laporan Anda. Istilah living together kini makin sering terdengar, terutama di kalangan anak muda. Dianggap modern dan bebas, sebagian orang menilai hal ini sebagai pilihan hidup. Tetapi, di tengah budaya timur seperti Yogyakarta, praktik tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan jelas menimbulkan kontroversi sekitar. Berdasarkan pantauan dari lapangan, kawasan Seturan menjadi salah satu yang terindikasi adanya kasus tersebut. Kawasan ini dipenuhi unit kos dan kontrakan yang dihuni pasangan muda baik mahasiswa maupun pekerja. Sebagian dari mereka hidup seperti suami istri, namun tanpa ikatan hukum yang jelas. Fenomena ini tak hanya mengundang sorotan sosial, namun juga memicu berbagai masalah baru. Dalam beberapa kasus yang beredar di media, hubungan living together berujung pada kekerasan fisik hingga pembunuhan. Seperti kasus pasangan muda di Jawa Barat yang terlibat cekcok hingga berakhir tragis. Atau pasangan di Jakarta yang saling mencelakai akibat persoalan cemburu dan ekonomi. Beberapa laporan lain juga mengungkap adanya kasus penelantaran, depresi, dan kehamilan yang tak diinginkan akibat hubungan tanpa komitmen yang jelas. Kondisi itu tak hanya merugikan secara pribadi, namun juga meninggalkan dampak sosial di lingkungan tempat tinggal mereka. Di sejumlah kawasan padat mahasiswa, penghuni kos mengaku sering melihat pasangan yang tinggal bersama tanpa status resmi. Sebagian pemilik kos mulai memperketat aturan, namun pengawasan di lapangan masih terbilang longgar. Tim kami telah melakukan investigasi ke beberapa kos di wilayah Seturan. Di kos pertama, kami menemukan pasangan muda yang belum menikah tinggal dalam satu kamar. Kondisi kos terlihat kumuh tanpa pengawasan dari pemilik kos. Seorang penjaga kos, sebut saja R, mengaku bahwa pemilik kos tinggal di luar kota dan jarang datang ke lokasi. Ini campur ya Pak? Campur ya. Kalau campur berarti bisa bawa teman ke... Ya, tapi mestinya seizin dulu. Karena saya seperti titik kunci, tapi saya hanya sendiri ada maupun kehilangan apa gitu. Dia punya nomornya yang ada di depan itu. Tapi beliau sering ke sini Pak atau ke Sumatera? Sesekali sih, dari situ sekali. Mungkin ada yang perlu dibicarakan sama saya, atau yang maintenance kos ini kan datang tuh tiap pagi atau sore.
Sementara di kos kedua, terlihat lebih rapi dan memiliki penjagaan kos yang lebih ketat dibandingkan kos pertama. Meski keduanya terdapat indikasi adanya penyewaan kos bebas. Tapi ini boleh berdua nggak sih mas sama teman-teman gitu? Boleh. Oh iya. Karena kan lumayan besar kan spesies tidurnya gitu. Meski fenomena ini sudah lama terjadi, warga sekitar mengaku tidak berani menegur pasangan tersebut. Katanya boleh kalau cewek cowok harus suami istri, makanya saya tertarik yang itu. Tapi berarti kayak diem aja gitu ya. Itu teori. Teori. Mau harus tahu saya mana. Teori. Soalnya tidak ada yang nungguin toh. Yang biasanya ngakunya adik saya bisa. Keluarga saya bisa. Ya orang-orang pandai-pandai itu pengen melompat itu mah. Tapi kalau dari RT apa RW-nya tahu Pak? Nggak tahu maunya gimana. Tapi kalau saya mau ngekos ini harus lapor RT ya? Ya aturannya, tapi ya susah juga Pak. Orang ada yang muda-mudi, muda itu ada yang anak kos dipungut biaya 2.000 atau 3.000, saya juga nggak tahu tuh. Itu ditanggung sendiri atau ditanggung anak kos, kok ada. Jadi ini peraturannya itu. Anak kos 2.000 kalau enggak 2.000 3.000 Sehari itu Pak? 1 bulan. Oh 1 bulan. 1 bulan. Cari yang sebelah sini biar deket pintu masuk. Tuh kalau Yang rumah tingkat itu tuh katanya. oh yang biru itu? Oh, Itu cewek atau cewek? tahu cewek? Oh sama cowok. Yang soalnya rumahnya banyak tuh, belakangnya juga ada. Coba nanti tak Yang ke sana saja ada, kalau di sana ada lebih aman ya Pak ya. oh di sini aman. Tak hanya warga saja, ketua RT setempat pun ternyata mengetahui hal tersebut. Ya sebenarnya nggak boleh, aturan itu nggak boleh. Gitu. Tapi kan nanti juga tergantung induk semangnya yang apa seperti apa. Berarti tergantung peraturan dari si pemilik kos gitu ya Kak? Dari sekitar 20-an kos-kosan yang ada di RT 02 tadi Bapak bilang ya, RT 02 ini apakah semuanya ini Pak punya izin mendirikan bangunan itu Pak? Kalau IMB daerah sini jarang. Jarang malah Pak? Jarang. Atau malah kos-kosannya juga ada yang nggak punya IMB Pak? Kalau kos-kosan, kalau IMB itu kan jarang. Jarang ada. Kecuali memang itu yang baru-baru, yang itu dikerjakan oleh suatu proyek. Jadi misalnya ditenderkan atau ditenderkan apa itu kadang ada. Tapi kalau hanya dibangun istilahnya cuma ambil tukang sendiri, berjalan sendiri itu biasanya nggak ada IMB. Oh iya Kak. Meski praktik tinggal serumah tanpa nikah ini tampak sepele, secara hukum dan norma sosial jelas melanggar aturan. Pada pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2, yaitu 10 juta rupiah. Selain itu, ada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pondokan. Pada pasal 18 menegaskan bahwa pondokan dilarang untuk dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan. Namun, lemahnya pengawasan dan tingginya keuntungan membuat sebagian pemilik kos memilih menutup mata. Harga sewa yang tinggi rata-rata mencapai 1 hingga 2 juta rupiah per bulan, menjadikan bisnis ini bak ladang emas yang menggoda. Bisnis kos-kosan di Yogyakarta memang menggiurkan, tapi ketika keuntungan lebih diutamakan daripada moral dan aturan, maka bukan lagi ladang emas, melainkan ladang Texas yang bebas tanpa kendali. Fenomena ini mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang,
namun justru bisa membuat kita mengoreksi hal-hal apa saja yang melanggar norma. Silent Spotlight hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa kesadaran sosial dimulai dari keberanian melihat kenyataan. Saya Berlian Sianturi beserta kru dan tim investigasi yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.